Mengurai ayat langkah demi langkah, ciri-ciri kata menjadi berkah. Kamus terpercaya selalu digenggam, ilmu Al-Quran semakin dalam. Cara selanjutnya, memasuki acara inti yaitu penjelasan ayat baik makna maupun gramatikalnya dengan metode Al-Hasani. Pagi ini akan mengurai surat Ghafir ayat 38 dan 39 oleh Ibu Hananti kelas GJM 22 yang akan mendampingi Ustadz pagi ini. Kita sapa dulu Ustadz Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh bauti dan Bapak Ibu semuanya. Ya, Alhamdulillah, semoga Alhamdulillah. Ustadz, keluarga, dan seluruh peserta Al-Hasani dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita sapa dulu Ibu Hananti. Assalamualaikum Ibu Hananti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prapti. Ya baik, Eh, kayaknya udah siap nih ya, Insya Allah. Insya Allah. Baik, kami persilakan Ustadz Rizal. Syukur bauti. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita pagi ini nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua perbuatan kita mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini yang saya spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat daya Al-Quran. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 38 dengan 39 bersama Bu Ananti yang jauh di seberang sana. Assalamualaikum Bu Ananti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh, ini jauh di mana Bu? Si Bu Ananti ini? Di Montreal, Ustaz. Montreal, ya, betul Alhamdulillah. sekali ya. Ya. Di sana jam berapa Bu? Eh, hari Kamis jam 18.43. Oh, 1 jam beda, 13 jam beda dengan saya. 13 jam ya, Ustaz. Oke. Dulu Ibu Ananti siapa yang ngajak Bu Ananti ke Elsa ini? Alhamdulillah Mbak Yu saya Ustadz Ibu Duyati Oh, yang di Pondok Bambu, oh, tetangganya Bu Siti oh iya, dan Bu Rina, ya. oh iya, dengan Bu Lestari juga ya.
Ya, Baik, Budaya. Bu Nanti sekarang ada di kelas GJM 22 bersama Pak Joko Subranto ya, Pak Suranto Joko. ya. Ya, Oke, udah siap Bu Nanti ya, Insya Allah, mohon doanya Ustaz. silakan. Waktu dan tempat kami persilakan sebagai Bu Nanti. Silakan Bu Nanti, Terima kasih Ustaz. sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam kajian Ba'da Subuh yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Buya Hasrizal Ahsani sebagai penyusun dan penemu metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Semoga beliau dan keluarga selalu sehat dan senantiasa dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang beliau bagi untuk kita semua menjadi amal jariah. Amin. Kemudian ucapan terima kasih kepada manajemen Triple A, Ibu Meli, Bunda Riri, Pak Helmi, dan semua yang terlibat dalam aktivitas belajar. Semoga selalu sehat dan bahagia. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pembimbing kelas tempat saya belajar, yaitu Pak Joko Suranto dan Ibu Nel Ermawati. Semoga dengan kesabaran dan keikhlasan beliau berdua, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin. Juga kepada teman-teman saya di GJM 22, terima kasih atas silaturahmi kita selama ini. Mohon maaf jika saya banyak membuat hal yang tidak berkenan. Juga kepada teman-teman di GMM 22, terima kasih telah menerima saya sebagai bagian dari anggota kelas. Dan tidak lupa terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pagi ini. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam belajar. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, saya mulai presentasi ini dengan membacakan surat Ghafir ayat 38 dan 39. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazi amana ya qaumi tabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadihil hayatud dunya mata'u wa innal akhirah wa innal akhirata hiya darul qarar. Sadaqallahul azim. Surat Ghafir ayat 38 dan 39, pemenggalannya sebagai berikut. Ayat 38,
terdapat 11 penggalan. Ayat 39 terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 7. Bagian kedua, penggalan 8 sampai 12. Penggalan ayat 38. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, kola. Penggalan ketiga, alladzi. Penggalan keempat, amana. Penggalan kelima, ya. Penggalan keenam, qaumi. Penggalan ketujuh, ittabi'u. Penggalan kedelapan, ni. Penggalan ke-9, ahdi. Penggalan ke-10, kum. Penggalan ke-11, sabilar rosyadi. Selanjutnya ayat 39. Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, qaumi. Penggalan ketiga, innama. Penggalan keempat, hadihi. Penggalan kelima, al-hayatu. Penggalan keenam, ad-dunya. Penggalan ketujuh, mata'un. Penggalan ke-8, wa. Penggalan ke-9, inna. Penggalan ke-10, al-akhirata. Penggalan ke-11, iya. Dan terakhir penggalan 12, darul qorori. Selanjutnya, uraian ayat 38. Penggalan pertama, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, kola. Bentuknya KKL, ciri berakhiran fathah, pelaku huwa, akar kata kola dari koala. Ini sesuai dengan penemuan Buya, yaitu kaidah 1 huruf sia, poin 2, di mana huruf sia, waw, dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia telah berkata, diambil dari Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Kemudian penggalan ketiga, alladzi, merupakan kata penghubung tunggal, gender laki-laki, artinya orang yang. Selanjutnya penggalan keempat, amana. Bentuknya KKL, cirinya berakhiran fathah, pelakunya huwa, akar kata amina, polanya af'ala, artinya dia telah beriman. Diambil dari Kamus Mahmud Yunus halaman 49. Penggalan kelima, ya. Bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan keenam, qaumi. Bentuknya KBM, kata benda majemuk,
Asalnya dia dari kauma dan ya sukun yang tidak nampak. Ciri dari KBM adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kemudian kata benda kedua berupa kata ganti. Kauma bentuknya kata benda kata kerja atau KBKK. Aslinya kaumun karena ada ya sebelumnya menjadi kauman. Ciri dari kata bendanya berakhiran tanwin. Di sini tanwinnya hilang karena dia bermajemuk dengan kata ganti setelahnya. Jadi ya sukun yang mengubahnya menjadi kaumi. Akar kata koma dari kowama ini sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin 2 di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Diambil dari Kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Kemudian ya sukun di sini bentuknya kata ganti sebagai milik, artinya aku. Jadi arti dari KBM kaumi adalah kaumku. Selanjutnya penggalan ketujuh, ittabi'u. Bentuknya adalah KKP. Aslinya ittabi'u. KKP ini berasal dari KKSAD tattabi'una. Alif hilang, pada KKP alif hilang karena diikuti kata ganti ni. Cirinya berakhiran waw sukun alif. Di sini ada awalan alif, dia merupakan alif pola dengan harokat kasroh. Lakunya antum, akar kata tabi'ah, polanya ifta'ala. Dari Kamus Mahmud Yunus halaman 76, artinya kalian ikutlah aku. Kalian ikutlah, maaf. Kemudian penggalan 8, ni. Berupa bentuknya kata ganti. Di sini kata ganti sebagai objek. Dia asalnya dari ni. Ini menurut Ustadz menyesuaikan gaya sastra atau mudah bacaan. Mungkin nanti Ustadz bisa menjelaskan lebih lanjut. Artinya adalah aku. Kemudian penggalan 9, ahdi. Bentuknya KKSAD. Aslinya ahdi. Berubah menjadi ahdi. Ya hilang karena KKP sebelumnya. Jadi KKP Itabiu tadi. Ciri dari KKSAD ini berawalan A yang sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya ana. Akar kata hada, polanya fa'ala. Saya ambil dari Kamus Mahmud Yunus halaman 480. Artinya aku sedang atau akan menunjuki. Kemudian penggalan ke-10, kum, bentuknya kata ganti sebagai objek, artinya kalian. Penggalan ke-11, bentuknya penggalan ke-11, sabila rosyadi. Bentuknya adalah KBM. Di sini ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Dan kata benda kedua berakhiran kasroh. Sabila, bentuknya KBSL, asalnya dari sabilan,
karena dia bermajemuk menjadi sabila. Ciri superlatifnya sesuai pola. Akar kata sabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Dari Kamus Munawir halaman 607 yang artinya jalan. Ar-Rosyadi itu bentuknya KBKK. Ciri dari kata bendanya berawalan alif lam. Akar katanya rosyada. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Saya ambil dari Kamus Munawir halaman 499. Ketemu kata benda kebenaran. Jadi arti dari KBM Sabilar Rosyadi adalah jalan kebenaran. Arti dari ayat 38, dan seorang yang telah beriman berkata, wahai kaumku, kalian ikutlah aku akan menunjuki kepada kalian jalan kebenaran. Selanjutnya uraian ayat 39. Penggalan pertama ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Kemudian penggalan kedua qaumi, bentuknya KBM, asalnya dari kauma dan ya sukun yang tidak tampak di sini ya-nya. Kemudian ciri dari KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berupa kata ganti. Kauma bentuknya KBKK. Aslinya kaumun, ada ya menjadi kauman. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Tanwin hilang karena bermajemuk. Kemudian dia karena ada ya sukun menjadi qaumi. Akar kata koma berasal dari koama. Ini sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin 2, di mana huruf sia waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Diambil dari Kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Ya sukun itu bentuknya kata ganti di sini sebagai milik, artinya aku. Jadi arti dari KBM kaumi adalah kaumku. Penggalan ketiga, innama, bentuknya huruf bermakna. Artinya sesungguhnya hanya. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 45. Penggalan keempat, hadihi. Bentuknya kata tunjuk dekat, dia untuk tunggal dan gender perempuan. Artinya ini. Penggalan kelima, al-hayatu. Bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya berawalan alif lam dan berakhiran tak marbutoh. Akar kata hayya, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun. Dari Kamus Mahmud Yunus halaman 112, artinya kehidupan. Penggalan keenam, ad-dunya, bentuknya KBSL. Ciri kata bendanya diawali alif lam, sedangkan ciri superlatifnya sesuai pola. Akar kata dana dari danawa, dia merupakan analog kaidah satu huruf sia poin 2
di mana waw di akhir kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'la. Dari kamus Mahmud Yunus halaman 130, artinya dunia. Selanjutnya, penggalan ketujuh, mataun. Bentuknya KBKK, ciri kata bendanya berakhiran tanwin, akar katanya mata'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'alun. Dari Kamus Munawir halaman 1306. Artinya harta benda. Arti dari ayat 39 bagian 1 ini adalah, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan. Berikutnya bagian kedua dari ayat 39, penggalan 8, yaitu waw, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Kemudian penggalan ke-9, inna, bentuknya huruf bermakna, sekaligus juga huruf yang bisa memfathahkan kata benda setelahnya. Artinya sesungguhnya. Penggalan ke-10, al-akhirata, bentuknya KBPA, aslinya al-akhiratu, karena pengaruh inna menjadi al-akhirata. Ciri kata bendanya berawalan alif lam dan berakhiran tak marbutoh. Sedangkan ciri pelaku aktif sesuai pola. Akar kata akhoro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Saya ambil dari kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya akhirat. Penggalan ke-11, iya. Bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-12 atau penggalan terakhir, Darul Qorori. Bentuknya KBM, kata benda majemuk. Cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasroh. Daru, bentuknya KBKK. Aslinya darun, tanwin hilang karena bermajemuk dengan kata benda kedua. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Akar kata daro dari dawaro, ini sesuai kaidah satu huruf sia poin 2, di mana huruf sia di tengah akar kata yaitu y dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Saya ambil dari Kamus Munawir halaman 430, artinya negeri. Al-Qorori, bentuknya KBKK. Cirinya, ciri kata bendanya berawalan alif lam. Akar katanya korro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Dari Kamus Mahmud Yunus, halaman 334, artinya tempat tinggal. Jadi, arti KBM Darul Qorori adalah negeri tempat tinggal atau tempat kediaman abadi. Arti ayat 39 bagian 2 sebagai berikut. Dan sesungguhnya akhirat adalah negeri tempat tinggal atau tempat kediaman abadi. Sedangkan arti ayat keseluruhan ayat 39, wahai kaumku,
Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan, dan sesungguhnya akhirat adalah tempat kediaman abadi. Arti keseluruhan ayat 38 dan 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzi amana ya qaumi tabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dan seorang yang beriman berkata, wahai kaumku, kalian ikutlah aku. Aku akan menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian. Ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul quror. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat adalah tempat kediaman abadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri presentasi saya akan membacakan puisi yang saya ambil dari buku materi halaman 45. Ya mungkin ini Buya yang menulisnya. Saya coba membacakannya. Al-Quran adalah denyut nadiku. Ya Allah, saat ini aku ingin bersimpuh dalam kebesaran-Mu. Aku ingin berlutut dalam keagungan-Mu. Dan aku ingin rebahkan tubuhku dalam genggaman-Mu. Ya Allah, mabuk kepayangkanlah daku dalam kalam-Mu. Mandikanlah sukma ini dengan mewangian firman-Mu. Dan jadikanlah langkah ini hanya bertelekan ayat-Mu. Demikian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, khususnya kepada Buya Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nanti. wabarakatuh. Aduh, rasanya lain lagi Ustaz. Bukan nanti baca ayat, baca puisi tadi. Ingat masa lalu saat kita masih mengulitin cara membangun sebuah metode. Mudah-mudahan Tuhan nanti selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Amin. Amin. Bagaimana rasa Bu Amin. Doa nanti? yang sama untuk Ustaz. Setelah mulai ayat gimana Bu nanti? Alhamdulillah. Lega Ya, Ustaz. lega ya. Tapi ya khawatir Ustadz semakin belajar tuh semakin merasa Baik. tidak Ada yang bisa kurang ya. Ustadz tidak Ya, paham ada ya. yang itu. Itulah kurang dalamnya sekali Pak. Makin pelajari makin terasa kurang gitu rasanya. Ya Ustadz. Kemudian istiqomah Bu nanti ya. Mungkin udah waktu salat Amin. maghrib dulu Bu nanti ya. Iya Ustadz, mohon izin Ustadz, Bapak Silakan, Ibu. silakan. Oke, cepat balik aja ya. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Ghafir ayat ke-38 dan 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazi aman dan wadan ya. Allazi aman tarik ke depan dan orang yang telah beriman, satu orang ini ya. Qala dia berkata ya. Wa qala allazi amana dan orang yang telah beriman berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'uni, kalian ikutlah aku, ahdikum, niscaya aku memberi petunjuk kepada kalian, sabilal rasyad, jalan kebenaran. Ini orang yang beriman ya. Dan dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, innama hazil ayatud dunya. Wahai kaumku, innama, sesungguhnya hanyalah hazil
Hazihil hayatud dunya. Kehidupan dunia ini mata kesenangan yang sementara. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat itu hiya darul qarar, kampung abadi. Hidup di dunia hanya sementara, sementara akhirat adalah tempat kita selama-lamanya. Tentunya kita tidak mau mengorbankan kehidupan selama-lamanya hanya demi kehidupan yang sementara ini. Ayat ini bagus sekali bagi kita untuk menyikapi kehidupan ini. Apapun yang terjadi bagi kita, yang penting bagi kita adalah kehidupan akhirat nanti. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Ghafir 38 dan 39. Kita sama-sama belajar. Mungkin salah kata, salah ucap, atau ada yang kurang. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Prati kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Tadabbur Al-Quran. Silakan Bu Prati. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat untuk Ibu Hananti. Semoga faidah yang biiznillah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin.